Bacaan dari Kitab Esra. Pada tahun pertama pemerintahan Kores Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores untuk menggenapkan firman yang diucapkan Nabi Yeremia. Maka di seluruh kerajaan diumumkan secara lisan maupun tulisan demikian. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugasi aku mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Barang siapa di antara kalian yang termasuk umat Allah, semoga Allah menyertai dia. Hendaknya ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang Israel yang masih hidup, dimanapun ia berada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah di Yerusalem. Maka berkemas-kemaslah kepala-kepala keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta imam dan orang-orang Lewi. Pendek kata, setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Allah yang ada di Yerusalem. Dan semua orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawaria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Haleluya, 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 haleluya. Hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu yang di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada seorang yang menyalakan pelita lalu menutupi dengan tempayan atau menempatkan di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada suatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada satu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setiap tahun kita ingat peristiwa yang kita jalani di dalam Tri Hari Suci Paskah. Pada hari ketiga, pada malam Paskah atau malam Pijili, kita diajak upacara lilin Paskah dengan suasana gelap. Lalu kita menghadap ke belakang, Romo memimpin upacara dari belakang dengan memberkati lilin Paskah. Lalu Romonya menyalakan lilin Paskah, lalu berjalan ke depan dengan pelan-pelan dengan mengungkapkan Kristus cahaya dunia. Kita menjawab syukur kepada Allah. Lalu lilin Paskah tadi diambil apinya dengan lilin kecil, lalu kita diharapkan menyalakan lilin. Lalu kita yang telah lilinnya nyala menyalakan lilin temannya. Temannya yang telah nyala lilinnya menyalakan lilin temannya, sehingga gereja yang gelap tadi menjadi terang. Apa makna itu? Kita diajak merenungkan di dalam hidup kita bukan hanya sekedar datang dengan suasana gelap, dengan punggung merinding, lalu kita merasa syahdu, tidak. Tapi kita diingatkan, kita mengambil cahaya Kristus. Dan kita yang telah menerima cahaya Kristus supaya juga memberikan cahaya teman-teman di sekitar kita. Kita dipanggil oleh Tuhan supaya kita menjadi cahaya. Kita diharapkan menjadi lilin. Kita supaya membakar diri. Sama pengalaman hidup iman kita. Siapa yang kita membuat kita menjadi Katolik, percaya kepada Kristus? Bukan Yesus datang langsung ke kita. Hei, kamu jadilah Katolik, tidak. Kita diajak teman kita. Tapi sebelum diajak teman kita berbuat baik, memberikan kue, memberikan sesuatu. Akhirnya kita simpatik, ditawari, mau jadi Katolik bersama saya? Kita menjawab, mau. Hal inilah yang harus kita lakukan setiap hari. Kita berbuat baik, bermakna bagi sesama dengan sederhana, dengan sapaan, dengan membagi apa yang kita miliki, dan mereka merasakan kasih, merasakan cahaya lilin, merasakan cahaya Kristus, karena kita adalah juga cahaya Kristus yang telah dibagikan kepada diri kita, dan itu harus nyala terus sampai akhir hidup kita. Seperti yang kita peringati hari ini, yaitu dengan Santo Andreas Kim Taegon, imam, dan Hasan atau Paulus Chong Hasan. Dia mengatakan, kalau ingin menjadi hidup bahagia, jadilah orang Kristiani. Setelah hidup di dunia ini akan diberikan berkat kebahagiaan oleh Allah sendiri. Maka hari ini kita diajak untuk bangkit semangat untuk memberikan lilin kita, cahaya kita kepada orang lain, sehingga hidup kita makin bermakna. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.